Di kegelapan tata surya kita bertahta satu penguasa yang tidak mengenal ampun, Jupiter. Planet ini begitu masif hingga ia bukan sekadar dunia biasa, melainkan sebuah mesin pembelok realita. Kita sering berpikir bahwa waktu adalah sesuatu yang pasti. 1 detik di bumi dianggap 1 detik dimanapun. Namun, di bawah pengaruh gravitasi monster milik Jupiter, hukum itu hancur berantakan. Berada di orbitnya bukan hanya tentang menantang radiasi yang mematikan, tapi tentang terjebak di dalam sebuah penjara waktu. Di sana, detik demi detik melambat, sementara alam semesta di luar sana terus berlari lebih cepat. Pernahkah kamu bertanya, apa yang terjadi jika gravitasi mulai mencuri waktu dari hidupmu? Hari ini, kita akan melampaui batas nalar untuk memahami betapa mengerikannya pengaruh sang raja planet terhadap ruang dan waktu. Untuk memahami mengapa waktu bisa berubah di Jupiter, kita harus melihat seberapa mengerikan massa yang ia miliki. Bayangkan ini, jika semua planet di tata surya kita digabungkan menjadi satu, Jupiter masih 2,5 kali lebih berat dari gabungan tersebut. Ia adalah monster yang mendominasi lingkungan sekitarnya. Disinilah teori Einstein mulai bekerja. Dalam hukum relativitas umum, ruang dan waktu bukanlah wadah yang kaku, melainkan sebuah kain yang bisa melengkung. Semakin berat sebuah objek, semakin dalam ia menekan kain ruang waktu tersebut. Jupiter menekan kain ini begitu dalam, sehingga ruang di sekitarnya terdistorsi. Saat kamu berada di dekatnya, kamu tidak hanya ditarik oleh kekuatan gravitasi untuk jatuh, tapi kamu sebenarnya sedang bergerak di atas jalur ruang waktu yang sudah melengkung tajam. Hal ini menciptakan efek yang sulit diterima akal sehat. Gravitasi Jupiter yang luar biasa besar memaksa waktu untuk berjalan lebih lambat bagi siapapun yang berada di dekatnya dibandingkan dengan kita yang berada di bumi. Di mata alam semesta, Jupiter bukan sekadar planet. Ia adalah sebuah anomali yang memaksa hukum fisika tunduk pada masanya. Fenomena ini disebut sebagai dilatasi waktu gravitasi. Secara sederhana, semakin kuat gravitasi tempatmu berada, semakin lambat waktu akan berdetak. Di orbit Jupiter, gravitasi yang menarikmu jauh lebih kuat daripada yang kita rasakan di bumi, dan itu mulai mencuri setiap detik dari hidupmu. Mungkin perbedaannya terdengar sangat kecil bagi indera manusia, hanya dalam hitungan mikrodetik. Namun bagi fisika, ini adalah perbedaan yang sangat krusial. Jam atom yang diletakkan di wahana antariksa seperti Juno akan mencatat waktu yang sedikit berbeda dibandingkan jam yang sama di pusat kendali NASA di bumi. Jika kita bisa menempatkan manusia tepat di atas permukaan awan Jupiter, dengan asumsi mereka bisa bertahan dari tekanannya, mereka akan menua lebih lambat dibandingkan orang-orang yang ada di bumi. Saat mereka kembali, mereka akan menemukan bahwa dunia telah melangkah sedikit lebih jauh ke masa depan daripada yang mereka alami. Ini bukan sekadar teori di atas kertas. Efek ini adalah tantangan nyata bagi para ilmuwan dalam menghitung navigasi luar angkasa. Tanpa memperhitungkan kelambatan waktu akibat gravitasi Jupiter, sinyal komunikasi kita akan meleset, dan wahana bernilai miliaran dolar bisa hilang selamanya di kegelapan ruang angkasa, hanya karena kesalahan hitungan waktu yang tak kasat mata. Di tengah tarian waktu yang melambat itu, perhatian kita tertuju pada satu titik kecil yang bercahaya, Europa. Bulan milik Jupiter ini adalah salah satu tempat yang paling memancing rasa penasaran manusia di seluruh tata surya. Mengapa? Karena di balik lapisan esnya yang membeku dan retak-retak, diyakini terdapat samudra air cair yang sangat luas. Europa bukan sekadar bola es mati. Gravitasi Jupiter yang monster terus-menerus menarik dan melemaskan bulan ini melalui efek pasang surut yang sangat kuat. Proses ini menghasilkan panas di bagian dalam Europa, mencegah samudra tersebut membeku total dan menciptakan peluang bagi munculnya kehidupan di luar bumi. Namun, mendekati Europa adalah sebuah pertaruhan nyawa. Selain terjebak dalam kelambatan waktu gravitasi Jupiter, Europa berada tepat di jantung wilayah paling berbahaya. Setiap detik di sana, wahana antariksa kita harus berhadapan dengan energi luar biasa yang dipicu oleh interaksi antara Jupiter dan bulan-bulannya.
Misi seperti Europa Clipper dirancang bukan hanya untuk memotret permukaan esnya, tapi untuk mengintip ke dalam kegelapan samudra itu. Kita sedang mengirimkan mata kita ke sebuah dunia di mana waktu berjalan lebih lambat, hanya untuk menjawab satu pertanyaan abadi. Apakah kita benar-benar sendirian di tengah kemegahan yang dingin ini? Jika gravitasi adalah tangan yang menarikmu masuk, maka magnetosfer adalah benteng mematikan yang menjaga Jupiter. Planet ini memiliki medan magnet terkuat di antara semua planet di tata surya kita, sekitar 20.000 kali lebih kuat dari medan magnet bumi. Dan benteng ini tidaklah kosong, ia penuh dengan jebakan energi. Medan magnet raksasa ini menangkap partikel bermuatan dari matahari dan dari letusan gunung berapi di bulan terdekatnya, Io. Partikel-partikel ini kemudian dipercepat hingga mencapai kecepatan yang mendekati kecepatan cahaya, menciptakan sabuk radiasi yang sangat ekstrim. Bagi manusia atau bahkan mesin, wilayah ini adalah zona kematian. Radiasi di sekitar Jupiter bukan sekadar gangguan sinyal, melainkan serangan fisik. Partikel berenergi tinggi ini mampu menembus lapisan pelindung baja dan menghancurkan sirkuit elektronik dalam sekejap. Inilah alasan mengapa wahana antariksa seperti Juno harus menggunakan kubah titanium seberat ratusan kilogram hanya untuk melindungi komputer intinya. Setiap detik yang melambat di orbit Jupiter harus dibayar mahal, dengan risiko kerusakan permanen. Di sini alam semesta menunjukkan paradoksnya, sebuah planet yang bisa memperlambat waktu bagi kita, namun di saat yang sama ia memiliki lingkungan yang bisa mengakhiri hidup kita dalam sekejap mata. Kita tidak hanya sedang berurusan dengan ruang dan waktu, tapi dengan tungku energi raksasa yang siap menghanguskan apapun yang berani mendekat. Pada akhirnya, Jupiter mengingatkan kita betapa rapuhnya pemahaman kita tentang realita. Kita hidup di bumi dengan ilusi bahwa waktu adalah penguasa yang adil bagi semua orang. Namun di hadapan sang raja planet, waktu hanyalah variabel yang bisa ditarik dan diulur oleh gravitasi. Jika suatu saat nanti umat manusia memiliki teknologi untuk membangun koloni di orbit Jupiter, kita akan menghadapi kenyataan yang aneh. Para pionir di sana akan menua sedikit lebih lambat, pulang ke bumi sebagai pengembara waktu yang mendapati orang-orang yang mereka cintai telah menua lebih dulu. Jupiter bukan hanya sebuah destinasi luar angkasa, ia adalah cermin yang menunjukkan bahwa ruang dan waktu adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Keberadaan planet seperti Jupiter memaksa kita untuk sadar betapa kecilnya posisi manusia. Kita hanyalah penghuni sebuah titik biru pucat yang sedang mencoba memahami aturan main dari alam semesta yang begitu luas dan kompleks. Setiap data yang dikirimkan oleh wahana antariksa kita dari sana adalah pesan bahwa masih banyak misteri yang belum terpecahkan. Mungkin, batas terakhir manusia bukanlah jarak antar bintang, melainkan pemahaman kita tentang waktu itu sendiri. Dan selagi Jupiter terus berputar dengan kemegahannya yang mematikan, ia akan tetap berdiri di sana sebagai pengingat abadi, bahwa di alam semesta ini tidak ada yang benar-benar mutlak, kecuali perubahan dan ketidaktahuan kita yang perlahan mulai terkikis.